Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan mulai mempelajari materi tentang mobile programming Android. Ini adalah pertemuan pertama kita. Mari kita mulai materinya. Ini learning path kita. Jadi untuk perkuliahan kita selama 1 semester ini, apa sih yang kita pelajarin gitu dalam mata kuliah pemrograman Android ini. Jadi pertama tuh nanti hari ini kita akan belajar masalah instalasi. Cuma nanti yang akan kalian dapat juga tentang setup IDE-nya. IDE itu inian ya, workbench kalian. Kayak kalau kalian kemarin ngoding itu pakai Sublime. Nah, IDE kita yang kita akan pakai itu Android Studio. Nah, nanti kita juga ada belajar juga tentang setup emulator. Emulator tuh apa sih emulator? Emulator tuh kan kalau kalian contoh ya, kalian pernah dapat mata kuliah pemrograman web, kalian ngoding itu di Sublime Text Editor, terus kalian nanti running hasil coding kalian itu di web browser kan. Nah, kalau kita ngoding mobile programming Android ini, IDE-nya kita ngodingnya di Android Studio. Nah, nanti kita untuk ngetes, untuk cek coding kita udah bener atau belum, itu lewat emulator namanya. Makanya kita butuh emulator untuk untuk ngecek, untuk make sure coding kita udah bener gitu loh. Udah sesuai atau belum sama yang di coding. Itu fungsi emulator ya. Jadi pemrograman Android ini kita butuh emulator. Nah, berikutnya kita akan pembelajaran konsep OOP menggunakan Java. Loh, kenapa Java, Pak? Kan kalian udah dapat kan mata kuliah Java, harusnya di mata kuliah yang lain kan? Nah, Java ini penting dipelajari karena Android itu bahasa natifnya atau bahasa dasarnya untuk logiknya itu menggunakan Java. Jadi ini untung kalian nanti dapat mata kuliah di sini belajar Java, di mata kuliah yang satunya kalian juga belajar Java kan, semester ini kan? Kita belajar OOP menggunakan Java, terus kita belajar untuk interaksi backend yang menggunakan Java tadi, yang untuk logiknya, dengan UI atau API Android. Ya, jadi nanti kita belajar gimana caranya kita kontrol UI dari backend-nya menggunakan Java, karena UI Android ini nanti menggunakan XML, dan dia ada API Android-nya. API Android itu apa sih, Pak? API Android itu kayak semacam interface buat kita gunain, jadi kayak fitur-fitur gitu loh. API itu kayak list fitur-fitur di Android yang kita bisa gunakan dan kita kontrol dari backend-nya menggunakan Java tadi. Oke, nanti kita akan belajar detailnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai debugging menggunakan IDE Android Studio. Nah, debugging nih fungsinya buat apa? Ini kayak kalau kalian tuh pernah dengar istilah nge-trace. Coding kalian udah di-trace belum? Kalian coba debug coding kalian. Pernah dengar istilah itu ya? Ya, nanti kita akan belajar. Jadi kita untuk tahu coding kita per line, setiap line itu kita cek ini udah bener belum, harusnya datanya ini udah bener belum, variabelnya ini harusnya isi ini udah bener belum. Nah, itu nanti kita bisa pelajarin di materi debugging. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajarin itu tentang pemrograman Android-nya, lanjutan. Nanti di sini kita akan belajar penggunaan database dalam Android. Terus kita juga akan belajar tentang penggunaan public API. Kita juga nanti akan belajar tentang penggunaan navigation atau maps kayak Google Maps gitu di mobile apps, seperti apa caranya. Kita akan belajar itu. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini tuh yang akan kita bahas itu tentang instalasi dependencies dan juga IDE Android Studio. Dependencies itu kayak file-file yang wajib kalian install juga selain Android Studio-nya. Nah, nanti kita juga ngelakuin setup untuk project pertama kita. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi kita, ada introduction dulu tentang mobile programming. Sekarang ini mobile programming tuh ada istilahnya, ada 2 jenis. Yang satu native programming, yang satu hybrid programming. Bedanya apa? Kalau yang native itu kita ngoding itu sesuai dengan aplikasi yang kita buat cuma running di platform tertentu.
Jadi misalkan saya bikin Android, ya codingnya pakai Java logiknya. Nah terus kalau saya mau ngoding buat di iOS, saya ngodingnya pakai Swift. Nah selanjutnya muncul hybrid programming untuk mobile programming. Kenapa muncul? Karena di sini ada muncul masalah. Orang-orang nih ngoding kok, saya bikin aplikasi mobile apps ya, udah coding capek-capek, bikin satu aplikasi, terus user ada kebutuhan di iOS-nya mana, mobile apps-nya, akhirnya harus bikin dari awal lagi menggunakan Swift. Karena native language-nya itu beda, yang Android pakai Java, yang iOS pakai Swift yang tadi saya bilang. Akhirnya karena ada permasalahan ini muncullah ide inovasi hybrid programming. Sebelumnya muncul tuh Ionic namanya. Ionic ini jadi programmer web programmer. Jadi kalau kalian pernah ngoding pakai HTML, pakai CSS, nah itu bisa di-compile menggunakan Ionic, itu nanti otomatis jadi multiple platform. Jadi aplikasi yang kalian build itu bisa jalan di Android, bisa jalan di iOS, tapi kalian ngoding cuma satu kali. Cuma akhirnya muncul kendala untuk hybrid programming ini, ternyata performance-nya jauh daripada aplikasi yang dibuat dengan native language. Secara performance tuh jauh lebih kenceng yang native. Karena logikanya, kalau yang hybrid ini, dia tuh kayak ngebuat suatu converter atau sebuah jembatan. Jadi dari bahasa yang, misalkan yang tadi saya contohkan pakai HTML sama CSS, harus ada jembatannya untuk mengkonversi ke bahasa natif masing-masing platform. Yang Android jadi Java, yang iOS jadi Swift. Nah, karena proses konversi ini melalui jembatan tadi ini memakan resource di aplikasi sehingga aplikasi jadi berat. Nah, akhirnya muncul lagi terus teknologi baru dengan bahasa baru sekarang yang lagi tren itu React Native dan Flutter. Mereka ini dua bahasa ini juga hybrid. Tapi secara teknologi mengkonversinya tadi itu udah jauh lebih baik daripada Ionic yang pertama kali keluar. Jadi kita tetap ngoding cuma satu kali, tapi bisa di-build di multi-platform. Jadi bisa jalan di Android, bisa jalan di iOS. Jadi menggunakan teknologinya masing-masing tuh. Flutter punya teknologi untuk konversi sendiri ke native language-nya. React Native pun punya teknologi sendiri untuk mengkonversi ke native language-nya. Dunia mobile programming udah mulai rame gitu dan menjanjikan sih sebenarnya. Emang prospeknya sangat bagus. Orang tuh semuanya tuh udah mau kemudahan. Udah gitu untuk mobile programming ini, sifatnya itu kan ya mobile dan handphone pun spesifikasinya udah makin canggih. Jadi ditaruh di aplikasi yang butuh resource gede pun udah nggak ada masalah. Jadi ibaratnya tuh lingkungannya tuh, environment-nya tuh udah mendukung untuk si mobile programming ini. Jadi prospeknya ke depan bagus banget. Jangan dijadiin beban dulu, coba dipelajarin dulu. Nah, materi kita kan tentang masalahnya untuk setup IDE-nya kan sama instalasi kan. Nah, nanti ini dependencies yang kita butuhin itu ada namanya JDK, SDK, sama ADT. JDK itu Java Development Kit. Kita butuh JDK ini karena yang tadi saya bilang, Android ini native language-nya pakai Java. Jadi kita butuh Java Development Kit-nya. Terus berikutnya perlu namanya SDK. SDK ini Software Development Kit untuk khusus Android-nya. Sama satu lagi ADT, Android Developer Tools. Komponen-komponen ini perlu ada di laptop kalian atau di PC kalian kalau misalkan kalian mau bikin kalau kalian mau ngoding mobile programming atau Android lah, Android mobile programming. Kalau kalian mau ngoding harus ada ini. Untuk IDE itu kalian bisa pakai Eclipse, bisa pakai Android Studio, bisa pakai Ionic. Java-nya pun kalian sebenarnya bisa pakai NetBeans. Kayaknya NetBeans pun bisa di-coding untuk Android mobile. Tapi untuk Eclipse, NetBeans, kalian harus register manual tuh untuk SDK Android-nya dan Android Developer Tools-nya. Jadi kalian harus register manual ke kalian punya IDE itu. Kalau NetBeans atau Eclipse itu harus didaftarin dulu ADT dan SDK-nya. Kalau enggak ya Eclipse-nya nggak bisa running Android. Di perkuliahan ini kita akan menggunakan Android Studio. Kenapa? Karena kalian tidak perlu lagi pusing-pusingin nginstalin ADT, installin SDK. Udah nggak perlu. Yang penting
kalian waktu install Android Studio, laptop kalian atau PC kalian terkoneksi dengan internet, kalian tinggal tunggu aja si Android Studio itu yang download sendiri, yang install sendiri. Kalian benar-benar tinggal pakai aja. Jadi untuk mempermudah, oke, lanjut. Lanjutnya itu emulator. Nah, emulator di sini ada macam-macam. Kita butuh itu untuk ngerunning aplikasi kita. Karena kan aplikasi kita pakai Android ya, jadi kita butuh emulator yang berbasis Android. Kalian bisa pakai BlueStack, bisa pakai Nox, atau ada namanya Genymotion. Nah, ada lagi namanya AVD. AVD ini Android Virtual Device. Nah, AVD ini mirip kayak BlueStack sama Nox, bedanya kalau AVD ini bawaan dari Android Studio. Jadi kalian bisa create kayak handphone virtual gitu, pakai AVD, namanya Android Virtual Device, tapi itu bawaan dari Android Studio. Yang paling terakhir itu ada device kan. Nah, untuk device, ini menarik. Untuk kalian ngoding mobile programming Android ini, kalau kalian punya handphone Android, itu kalian bisa pakai sebagai emulator. Jadi emulator itu bisa virtual, bisa juga pakai device fisiknya, physical. Ya, jadi kalian cuma butuh kabel data, colok handphone kalian dengan laptop kalian atau PC kalian, terus diaktifin USB debuggingnya. Wajibnya syaratnya itu doang. Jadi kalian cuma hanya butuh kabel data, aktifin handphone kalian USB debuggingnya. Habis itu dari Android Studio kalian running aplikasi kalian, nanti otomatis ke-install di handphone kalian dan jalan di handphone kalian aplikasinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sistem requirement-nya. Ini penting saya bahas karena ini sering kali jadi kendala teman-teman mahasiswa kalau kalau kalian ngoding mobile programming. Jadi ini perlu diperhatikan masalah spesifikasi yang kalian butuhkan. Ini saya kasih ada Windows, ada Mac, Linux, dan Chrome OS. Nah, di Windows ini saya bahas di Windows aja ya. Concern saya sebenarnya kalian coba fokus di bagian RAM. Jadi minimum RAM yang dibutuhin itu 4 GB. Nah, tapi rekomendasinya 8 GB RAM-nya. Kenapa segitu gede butuhnya? Nah, disinilah dengan kepraktisan si Android Studio tadi yang saya bilang, kalian nggak perlu install aneh-aneh, tinggal install Android Studio, nanti dia sendiri yang download dan install. Si Android Studio ini butuh makan resource memori yang cukup gede. Jadi kalian nih butuh RAM yang lumayan gede. Belum lagi kalian nanti akan butuh lagi memori untuk ngejalanin emulatornya. Kalian nih kalau ngejalanin emulator itu tuh lumayan makan resource juga. Jadi kalian butuh RAM yang lumayan. Nah, makanya gini. Kalau misalkan sekarang ini laptop kalian atau PC kalian ternyata, wah Pak, RAM saya cuma 4 GB Pak, masa saya harus upgrade RAM sih Pak, gitu kan. Nggak apa-apa kalau cuma 4 GB, cuma untuk emulatornya saya sangat merekomendasikan pakai device. Oke? Jelas ya? Nah, ini tinggal kalian sesuaikan aja. Kalau ada yang pakai Mac bisa juga, boleh. Ada yang pakai Linux boleh, silahkan. Atau yang pakai Chrome OS ya silahkan. Bisa diinstal Android Studio. Android Studio kita bisa ngoding di mana aja. Jadi nggak mesti di Windows saja. Kalau kalian, saya itu punyanya MacBook doang Pak, ya udah pakai aja MacBook ya bisa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya udah siapin link untuk instalasi Damascus dan IDE-nya. Jadi kalian nanti bisa download Android Studio-nya, terus kalian bisa download JDK-nya. JDK-nya yang saya rekomendasikan yang versi 8 ya, karena so far saya pakai yang versi 8 ini aman-aman aja. Maksudnya yang paling stabil lah. Nah, terus di situ saya juga ada kasih link untuk tutorial instalasi Android Studio-nya. Nah, nanti linknya kalau kalian buka itu akan seperti ini. Nah, ini link yang tadi saya kasih itu. Ini kalau kalian klik link ya, nanti akan ke redirect ke page ini. Ini untuk download Android Studio-nya. Nih, kalian tinggal download aja nih, download Android Studio. Dia otomatis rekomendasiin version terbaru. Kita install aja version terbaru, nggak perlu pakai version keberapa. Karena sama aja, kita malah lebih bagus kalau pakai yang terupdate. Oke, download aja Android Studio-nya di sini. Nanti kalian akan dapat file installernya. Ini link JDK-nya. Tadi kan saya kasih link JDK juga ya. Kalian install JDK-nya dulu ya. Nanti kalau di link yang saya kasih tadi
akan ke redirect ke page ini. Ini page dari Oracle, karena Java itu punyanya Oracle ya, bukan punya Google kayak Android. Nah, kita butuh JDK-nya di website Oracle. Nah, nanti kalian tinggal download aja nih JDK-nya di file di link yang saya kasih tadi. Akan muncul nih, tinggal sesuaiin aja kalau kalian pakai Linux atau kalian pakai Mac OS. Nah, atau yang Windows yang ada paling bawah nih. Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Pakai aja yang 64 bit kan, sesuai dengan OS kalian. Cukup download yang JDK ya, Java SE Development Kit ini ya. Habis itu baru kalian install Android Studio-nya. Di situ kan saya ada kasih link, di linknya itu nanti kalian akan ke redirect ke page ini. Nah, ini ada videonya nih, kalian tinggal play. Kalau yang Windows gimana cara installnya. Terus ini kalau yang Mac gimana cara installnya. Nah, ini yang Linux gimana cara installnya. Dan ada yang Chrome OS juga. Oke, jadi ada tutorialnya lengkap di sini. Saya nggak perlu bikinin video tutorial untuk instalasinya lagi ya. Kalian tinggal lihat aja di sini. Oke, jelas ya. Nah, itu tadi linknya, terus proses instalasinya kalian bisa lakuin, terus kalian tonton aja tutorialnya. Selanjutnya, nah kita akan melakukan latihan. Nah, kita akan lakuin apa? Kita akan lakuin create project, terus kita create emulatornya, terus kita running emulator kita, terus kita running projectnya. Selesai. Oke. Nah, cara create projectnya gimana? Jadi nanti kalau pas kalian udah selesai install Android Studio-nya, akan muncul tampilan seperti ini nih, bahwa Android Studio-nya udah terinstall nih di PC kalian atau di laptop kalian. Nah, ini welcome to Android Studio. Di sini ada start a new Android Studio project, tinggal pilih aja. Ini di screen capture saya masih versi 3.6.1 ya. Tadi di website kan udah versi 4 lebih deh. Jadi nanti sesuai dengan yang kalian install aja. Tampilannya pun harusnya sama, nggak jauh beda. Oke. Nah, kalian tinggal start a new Android Studio project. Terus, nah nanti akan muncul nih create new project. Kalian suruh pilih select a project template. Jadi kalian pilih templatenya untuk activity-nya. Jadi di Android itu setiap halaman itu istilahnya activity. Jadi kayak misalkan halaman login. Nah, itu namanya login activity. Ada layar apa? Layar dashboard, itu dashboard activity. Jadi istilah page itu adalah activity. Ya, nah ini disuruh pilih nih template-nya waktu kalian create project pertama. Kalian mau pakai activity yang mana nih? Mau pakai template atau pakai yang empty aja? Nah, untuk trial ini kita masih pakai yang empty dulu ya. Jadi kita pilih empty activity. Lalu nanti muncul di sini configure your project. Nah, kasih nama project kalian dengan hello world aja. Biasa kalau kita bikin project pertama ya pakai hello world. Nah, terus package name. Package name ini apa? Package name ini kalau misalkan kalian pernah cek file explorer di handphone Android kalian. Di Android itu kalian bisa cek file explorer. Kayak misalkan kalian install aplikasi Facebook gitu ya. Nah, di file explorer itu di location tempat installernya, di folder var kalau nggak salah, saya lupa, itu nanti ada tuh com.facebook, kalau WhatsApp tuh com.whatsapp, ibaratnya kalau di komputer itu kayak program filenya. Jadi package name ini kayak nama folder package-nya ya. Jadi kali ini kita trial aja, nanti kedepannya pun kita latihan-latihan, kita coba kasih aja package name-nya pakai com.umb, oke? Biar sama semua. Lalu ada save location. Nah, save location ini folder di lokal laptop atau PC kalian. Saran saya, kalian bikin satu folder khusus untuk project-project aplikasi kalian. Jadi, kalian kumpulin tuh di satu folder aja. Jadi nanti tuh kekumpul tuh setiap pertemuan pertama, ini ada Hello World Project, nanti pertemuan 2 ada project apa, pertemuan 3 ada project apa. Jadi someday kalau kalian mau ngecek cara bikin maps gimana ya, kalian bisa cek di folder itu supaya rapi. Oke, berikutnya ada language. Nah, language itu kenapa pilihan ya? Kan language itu kan harusnya kan hanya Java kan natifnya. Nah, ternyata di Android Studio ini selain Java bahasa natifnya, itu ada bahasa natifnya juga buatannya Google, namanya Kotlin. Jadi Kotlin itu juga native language-nya Android. Itu buatannya Google. Kenapa dibuat Kotlin? Karena di Java ini ada beberapa bugs tuh yang belum di-solve. Dan akhirnya Google selaku yang punya Android ya, dia bikin sendiri bahasa pemrograman untuk natifnya di Android. Nah, namanya Kotlin. Nah, cuma karena kurikulum kita di sini pembahasan natifnya kita pakai Java, jadi kita akan pakai Java ya, kita nggak pakai Kotlin. Cuma ini
cuma informasi aja buat kalian. Jadi native language Android itu ada dua, satu Java, satu lagi Kotlin. Selanjutnya itu kita akan dikasih pilihan untuk minimum SDK. SDK itu kan software development kit ya, yang tadi saya bilang ya. Nah, kalian coba perhatiin tuh di bagian pilihannya. Di pilihannya ada API 16 Android 4.1 Jelly Bean ya. Nah, ini untuk nentuin aplikasi yang akan kalian buat itu bisa jalan minimum di handphone yang Androidnya versi apa atau versi berapa. Tujuannya apa? Coba kalau kalian inget-inget ya, di Android itu dulu tuh kayak yang sempat keluar kan ada Android Eclair ya. Ingat gak kalian pernah ngalamin itu nggak? Android Eclair, Android Froyo, terus ada, kalian perhatiin handphone itu Android OS tuh bukan cuma version OS-nya aja yang naik loh, tapi juga fiturnya. Coba kalian ingat-ingat lagi deh, waktu handphone kalian masih Froyo gitu, kalian pernah pakai nggak Android yang versi jadul gitu? Di handphonenya itu ada fingerprint sensornya, atau ada face recognition-nya, nggak ada kan ya? Jadi versi Android itu ada API levelnya. API itu yang tadi tuh, itu ya kan yang dipilih di sini kan versi 16 ya. Nah, setiap versi itu ada fitur baru yang ditambahkan di dalam versi itu. Jadi misalkan kalau kalian nih mau bikin aplikasi, saya mau bikin aplikasi ada fitur face recognition-nya nih. Nah, minimum SDK-nya kalian harus perhatiin, jangan di versi yang belum support face recognition. Jadi nanti aplikasi kalian nggak jalan. Jadi kalau misalkan face recognition itu baru ada di Android KitKat misalkan, ya minimum kamu setting di KitKat. Kalian setting tuh di KitKat. Jangan setting di Jelly Bean atau di Ice Cream Sandwich, yang nggak bakal jalan itu face recognition-nya karena API-nya belum support di versi itu. Gitu. Jelas ya sampai sini? Oke. Selanjutnya, begitu kita udah selesai create project, ini tadi kan tinggal klik finish ya. Begitu kalian udah setting project-nya, terus kalian tinggal klik finish, nanti project kalian akan kebentuk. Nah, begitu project kalian kebentuk, yang kalian lakukan adalah kalian bikin emulator untuk ngetes project kalian ini jalan atau enggak, udah sesuai apa belum. Nah, untuk kita buat emulator, kita bisa masuk ke menu tools, terus pilih AVD Manager. AVD Manager ini apa? AVD ini yang tadi saya bilang ya, Android Virtual Device. Jadi kita bikin virtual device di laptop kita atau di PC kita. Nah, nanti kalau kita udah pilih AVD Manager, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kalian belum pernah bikin sama sekali, kalau baru pertama kali install, tampilannya kayak gini. Nanti tinggal klik aja nih, Create Virtual Device. Nah, nanti di dalamnya waktu kita habis klik Virtual Device, kita langsung dikasih suruh pilih nih, Select Hardware. Kalian mau bikin emulator virtualnya itu mau pakai handphone apa? Ada Pixel, ada Nexus, karena ini Android Studio punyanya Google ya, jadi handphone-handphonenya. Nah, cuma rekomendasi sejauh pengalaman saya bikin emulator itu yang performnya agak lebih ringan, lebih baik, itu pilih yang Nexus series. Terserah kalian. Nah, kalau yang dicontoh ini saya hanya pakai Nexus 6. Jadi kalian pakai Nexus 6, terus berikutnya setelah kita pilih hardware-nya, kita disuruh pilih sistem image. Sistem image itu ibaratnya kayak OS-nya yang tadi saya bilang, versinya. Versi Android-nya mau Android apa? Terus API levelnya, API level yang berapa? Ini kalau kalian lihat di sini kan kayak ada double-double ya, yang Nougat sama Oreo nih. Jadi waktu si Google ngeluarin OS versi Nougat, itu API-nya dia ngeluarin dua version ternyata. API versi 24 sama API versi 25. Nah, waktu Oreo juga dia ngeluarin API versi 26, ada API versi 27. Pasti di sini ada fitur-fitur yang berbeda. Kalau tadi kalian create project minimalnya di Jelly Bean, nah, kalian create emulatornya ya harus di atas Jelly Bean supaya aplikasi kalian bisa jalan di emulator. Nah, di sini kan ada, kalau kalian perhatiin di sini ada tulisan download, tapi yang Oreo ini saya pilih kan nggak ada tulisan download ya. Ini screen capture, ini saya screen capture setelah saya udah download. Jadi kalau kalian baru pertama kali nginstal emulator ya, di sini nih tulisan download semua nih. Jadi kalian harus download salah satu. Download salah satu aja ya, jangan banyak-banyak, karena kalian download satu aja itu lumayan makan space di hard disk kalian. Jadi tentuin aja, rekomendasi saya sih sekarang yang masih pakai di Oreo atau di Pi masih oke. Jadi download aja salah satu image-nya,
untuk emulator kalian. Nanti setelah saya di-download, baru kalian bisa pilih nih. Kalau kalian belum download, kalian nggak bisa pilih. Nah, jadi udah di-download, terus pilih Oreo, terus kita tinggal klik next. Setelah kita pilih hardware-nya, kita udah pilih image buat OS-nya. Selanjutnya kita untuk setting device-nya, verify configuration-nya. Nah, di sini yang perlu diperhatiin, kalian rubah pilihan yang emulated performance. Emulated performance ini untuk graphics-nya, dia ada pilihan software sama pilihan hardware. Rekomendasi saya, pilihlah yang hardware, karena dia akan lebih cepat ngerendernya, lebih ringan. Karena apa? Dia pakai, kalau laptop kalian atau PC kalian pakai VGA eksternal ya, mau pakai GeForce lah, atau pakai Radeon lah, itu akan jauh lebih kenceng emulator kalian. Karena yang tadi saya bilang, emulator kalau dijalanin berbarengan dengan Android Studio-nya, itu lumayan makan resource gede, apalagi kalau laptop kalian atau PC kalian itu RAM-nya cuma 4 GB gitu. Itu bakal berasa banget. Jadi hal-hal seperti ini sangat ngebantu, jadi tolong diperhatikan. Kita tinggal klik finish. Nah, nanti akan muncul list kayak gini nih, emulator yang udah kita buat, Nexus 6, terus ada API-nya. Nah, terus lihat sistem on disk-nya udah 1 GB tuh. Nah, terus ada kolom action. Nah, di sini kita tinggal klik yang tombol play button ini. Yang play buttonnya tinggal diklik, nanti begitu di running akan muncul emulator. Kalau udah running emulator kalian balik ke Android Studio kalian, pilih menu run, ya tinggal di run aja. Nanti aplikasi kalian otomatis langsung jalan di emulatornya. Ini yang bentuk handphone emulator ya. Ini emulatornya nanti munculnya kayak gini kalau di running. Begitu teman-teman. Oke, cukup yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa pelajari ya dengan baik dan keep learning and sharing teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.